Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Bu Dayu. Selamat siang, Bu Wiwi. Ya, ini seperti yang sudah kita rencanakan bahwa pada siang hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Begitu ya, Bu Dayu ya? Nah, ini Ya, baik, Bu. Bu Dayu kemarin juga sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, ini sebelum saya masuk ke kelasnya Bu Dayu untuk melakukan observasi dan pengamatan secara langsung, ini sepertinya kita perlu ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Dayu untuk Iya, iya, Bu. sebelum ke kelas. Nggih. Bu Dayu, nanti kira-kira mata pelajaran apa Bu Dayu yang akan dipraktekkan? Saya mata pelajaran PAI, Bu. PAI. Nggih. Berarti terus untuk kelasnya nanti kelas berapa Bu Dayu? Kelas 1, Bu. Oh, di kelas satu nih. Nah, untuk kelas satu Oke. ini capaian kompetensi apa yang akan Budayu harapkan tercapai ketika pembelajaran? Saya ingin dicapai kompetensi pedagogik saya, Bu, karena saya mungkin merasa selama ini di situ kurang. Jadi saya ingin disupervisi juga di bagian itu, pedagogik saya nanti, Bu. Jadi bagian mulai penyusunan RPP sampai nanti bagaimana saya menangani anak-anak di kelas. Oh, gitu nih. Maksudnya untuk capaian kompetensi yang diharapkan untuk siswa Budayu. Jadi nanti Oh, setelah pembelajaran itu siswa bisa apa gitu maksudnya. Oh iya iya. Nanti itu saya harapkan anak-anak itu bisa mengenali perbedaan bacaan-bacaan huruf hijaiyah yang baik, yang benar, dan juga nanti saya itu juga apa ya memperlihatkan ke anak-anak gitu melalui media gambar nih tentang huruf hijaiyah. Jadi murid nanti saya harapkan itu mampu mengenali dan juga melafalkan 28 huruf hijaiyah dengan benar. Seperti itu, Bu. Nggih, itu nanti capaiannya ya. Berarti nanti ketika Oke. pembelajaran untuk mencapai itu kan pasti Budayu nanti menggunakan metode pembelajaran ya. Nah, kita tahu Iya. karena metode kan banyak sekali. Kira-kira nanti waktu pelaksanaan pembelajaran Budayu menggunakan metode apa, Bu? Saya nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi saya petakan dulu anak-anak ke dalam gaya belajarnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Jadi mulai dari saya siapkan juga dari konten, proses, dan juga produknya. Nanti saya bedakan antara anak yang mungkin anak yang audio atau audiovisual atau anak yang kinestetik. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi nanti dipetakan sesuai kompetensi siswa, nggih. Untuk pengumpulan produknya juga kontennya mungkin ya Budayu. Terus Gitu. untuk itu Budayu. Jadi ketika pembelajaran itu nanti sekilas tadi sudah Budayu sampaikan bahwa nanti Budayu kan memakai gambar ya, atau gambar huruf hijaiyah. Nah, mungkin ada Ya. lagi bahan yang akan digunakan untuk media. Iya, Bu. Nanti dalam konten saya juga menyiapkan dan juga menayangkan video, Bu. Jadi nanti anak-anak bisa melihat tayangan video, terus juga saya menunjukkan gambar hijaiyah dan juga menunjukkan cara membacanya. Jadi selain gambar hijaiyah, saya juga menyiapkan videonya. Oh, ada videonya ya. Jadi dari Ya. medianya saja sudah berdiferensi ya, karena banyak. Nah, kemudian Budaya mungkin bisa menceritakan sekilas rencana tahapan pembelajaran yang akan Budayu lakukan itu apa saja? Iya, terima Kira-kira. kasih Bu. Jadi pada saat tahap pendahuluan, ya seperti biasa saya akan membuka kelas dengan salam, berdoa, terus juga saya awali juga dengan teknik stop nih Bu. Nah, yang kedua itu saya mengkondisikan anak-anak untuk belajar, yaitu mengatur siswa duduknya itu berkelompok sesuai dengan hasil pemetaan yang sudah saya buat sebelumnya. Terus juga saya dalam tahapan pertama itu memberikan cerita pendek atau cerita inspiratif yang humoris yang bisa membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar. Terus nanti kita nyanyi sama-sama dengan lagu Baca Quranmu. Terus saya menyampaikan topik pembelajaran, terus juga menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan menjelaskan skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Itu dalam tahap pendahuluan. Dalam tahap kegiatan inti, nanti saya menayangkan video yang berisikan lagu-lagu tentang pengenalan huruf hijaiyah dan nanti saya
beserta murid-murid mengamati tayangan video tersebut. Dan untuk langkah selanjutnya, saya menunjukkan gambar huruf hijaiyah dan juga cara membacanya yang baik dan benar itu seperti apa sih gitu. Langkah yang ketiga nanti dalam kegiatan inti, saya memberi kesempatan kepada peserta didik saya untuk maju ke depan dan menunjukkan bacaan huruf hijaiyah dan menunjukkan melalui media yang saya siapkan tadi. Terus langkah selanjutnya dalam kegiatan inti nanti saya memberikan apresiasi berupa tepuk tangan pada teman yang berani maju ke depan. Itu rencananya. Itu yang untuk diferensiasi kontennya, Bu. Untuk yang diferensiasi proses, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca dan membedakan huruf hijaiyah itu, saya memberi kesempatan mereka untuk membaca mandiri juga nanti di buku paket yang sudah dibawa anak-anak yang berisikan huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai huruf ya dan begitu pula sebaliknya. Terus selanjutnya di dalam diferensiasi proses nanti saya juga bagi anak-anak yang belum bisa baca ini bagaimana? Nah, bagi anak-anak yang belum bisa membaca, nanti saya akan melakukan bimbingan individu untuk mengeja dan juga melatih murid tersebut untuk melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu melalui kartu berwarna dan juga lagu-lagu agar mudah diingat. Nah, selanjutnya bagi anak yang punya gaya belajar kinestetik yang memang cenderung kurang menyukai membaca dan mendengar materi, maka nanti saya akan menyiapkan kertas berisi huruf-huruf hijaiyah, nanti bisa digunting untuk anak-anak dan ditempel sesuai dari instruksi dari saya gitu, Bu. Terus untuk produknya juga saya bedakan, Bu. Nanti kalau yang apa itu namanya? Untuk murid yang belum bisa menulis huruf hijaiyah, nanti saya kasih lembar tugasnya itu berbeda. Jadi ada garis putus-putusnya gitu untuk ditirukan. Nah, untuk murid yang sudah bisa menulis nih, maka saya siapkan lembar kerja nanti berisi kotak kosong yang akan ditulis huruf hijaiyah secara berurutan oleh murid. Nah, di Dewa. bagian akhir, bagian penutup, nanti membuat kesimpulan, terus juga apa itu namanya mengajukan pertanyaan melalui lembar kerja, saya akan melaksanakan penilaian. Halo? Pelajaran. Nggih. Iya, Bu Dayu. Nah, apa langkah-langkahnya ketika sudah diceritakan sangat bagus sekali, nggih. Semoga kalau seandainya terlaksana dengan sesuai yang Bu Dayu rencanakan, insya Allah pembelajaran itu akan menarik sepertinya ya dari rencana. Nah, dari rencana tersebut kira-kira eh, materi apa yang sepertinya di tahapan apa yang sekiranya sulit diterima bagi siswa menurut perkiraan Budayu. Ini kan belum dilaksanakan, tapi dari serangan itu kira-kira bagian mana sih yang membuat siswa itu kok merasa sulit gitu? Mungkin di melafalkan melafalkan aduh ini baik dan benar tuh seperti apa gitu loh Bu. Nanti mungkin yang saya rasa sulit itu di bagian sana. Jadi kayak melafalkan, terus juga Oh, membedakan kan ada huruf-huruf juga yang mirip seperti jim, ha, ho itu kan bentuknya mirip-mirip cuman mungkin beda di titiknya. Mungkin seperti itu anak-anak kelas 1 mungkin masih agak bingung gitu membedakan. oke, berarti nanti di bagian itu ya yang bisa mendapatkan perhatian lebih ya dari Budayu nih. Nah, dari serangkaian yang sudah Budayu ceritakan itu, Ya. kira-kira Budayu ingin saya ini membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini dari Budayunya? Nanti saya minta tolong Bu dibantu untuk mengembangkan kompetensi pedagogik saya. Mungkin Ibu menilai apakah RPP yang saya buat ini sudah sesuai. Terus juga apakah nanti langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan atau saya praktekkan dengan anak-anak sudah sesuai juga dengan RPP. Terus cara penanganan saya terhadap anak-anak itu apakah sudah sesuai seperti itu Bu. Ya, berarti Budayu menginginkan saya mengamati lebih ya di pedagogiknya ya Bu ya. Oke, Ya nanti Bu. insya Allah akan saya ketika observasi akan saya lebih
memfokuskan pada kemampuan Budayu dalam pedagogi. Gitu ya Budayu ya. Kemudian Ya, Bu. menurut Ibu sendiri ya, penilaian dari Ibu sendiri ketika untuk kemampuan pedagogik Ibu itu kira-kira bagaimana untuk yang penilaian Budayu sekarang? Kalau misalkan penilaian angka 1 sampai 10, berarti kemampuan pedagogik Budayu sekarang berapa menurut Budayu sendiri? Menurut saya sih, Bu, masih 7 nih, Bu, kemampuan pedagogik saya. Masih 7 ya. Nah, semoga Ya. nanti setelah kegiatan supervisi akademik, nah saya akan lebih fokus mengamati kegiatan atau kompetensi pedagogik Budayu mulai dari cara mengajar, cara menangani siswa. Nah, setelah pembelajaran nanti bisa kita agendakan lagi ya Budayu untuk kegiatan pasca observasi sehingga nanti Ya. semoga bisa memberikan masukan untuk Budayu. Gitu ya. Baik, eh, untuk kegiatan praobservasi ini sudah, Iya. berarti Iya, Bu. kita tinggal melaksanakan kegiatan observasinya ya Bu Dayu. Untuk sekarang bisa Iya, ya Bu. langsung saya adakan kegiatan observasi, bisa ya. Iya, Bu, bisa, Bu. Terima kasih Bu Dayu, Ye. silakan mempersiapkan untuk kegiatan observasinya. Ya, terima kasih, Bu. Wonosalam, 10 Februari 2023. Pernahkah sebelumnya kita berpikir tentang pembelajaran berdiferensiasi? Apalagi bagi kami, para pengajar di pelosok negeri. Selamat datang di Best Practice Pembelajaran Tindak Lanjut. Pertama, kita temukan masalah yang ada. Berawal dari tidak semua siswa di kelas saya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa anak yang terlihat malas dan tidak antusias mengikuti sesi pembelajaran. Refleksi. Pernahkah kita menyadari bahwa saat peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, berakar dari cara kita sendiri saat menyampaikan pelajaran? Berikut adalah refleksi yang sudah saya rangkum. Yang ketiga, saya karakteristik murid-murid yang beragam ini lakukan. Untuk pemetaan murid, yang saya lakukan pertama kali yaitu mengadakan tes diagnostik. Selanjutnya, berdiskusi dengan wali kelas dan juga orang tua. Saat berdiskusi dengan wali kelas, saya sudah membawa hasil tes diagnostik setiap anak. Kami mendiskusikan tentang langkah yang selanjutnya harus kami lakukan dan juga menerapkan metode yang tepat untuk digunakan. Berbekal hasil diskusi bersama dengan wali kelas dan juga portofolio anak, saya berkunjung ke rumah wali murid untuk berdiskusi terkait dengan program pembelajaran berdiferensiasi. Saya menunjukkan hasil belajar anak dan menjelaskan tentang gaya belajar anak yang berbeda-beda. Setelah serangkaian proses selesai, lalu saya melakukan strategi pembelajaran yang berbeda, mulai dari konten, proses, dan juga produk. Nah, sekarang mari kita simak penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Seperti biasa, pertama kali saya memulai dengan salam dan juga dimulai dengan berdoa dan teknik stop. Sudah siap berarti mengikuti pelajaran? Untuk membuat suasana lebih menyenangkan, mari kita ciptakan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi atau tema yang akan kita pelajarkan kepada anak-anak.
Setelah serangkaian kegiatan pembuka selesai, maka saya membagi mereka ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kita masuk pada kegiatan inti, diferensiasi konten. Ini ada warna yang berbeda-beda. Ada warna pink, warna kuning, warna orange, dan lain sebagainya. Yang warna pink ini huruf apa? Selanjutnya, diferensiasi proses. Oh, pintar. Ini tadi huruf ba. Kalau yang ini huruf Selanjutnya, kita masuk pada diferensiasi produk. Aku suka menulis dan mewarnai. Aku suka menulis. Bagi peserta didik yang belum lancar menulis huruf hijaiyah, guru memberi selembar tugas berisi cara penulisan huruf hijaiyah disertai dengan garis putus-putus untuk ditirukan. Sedangkan bagi peserta didik yang sudah bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik, maka guru menyiapkan lembar kerja berisi kotak kosong yang akan ditulis huruf hijaiyah secara berurutan oleh peserta didik disertai dengan warna bebas sesuai kreasi dan imajinasi murid. Aku suka menempel. Aku juga sudah menempel huruf Ra. Ini hasil karya aku. Aku suka menulis. Aku suka mengulik dan menempel. Kami belajar dengan bahagia. Lantas, bagaimana dengan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan? Dimulai dari evaluasi, lalu refleksi, perbaikan, dan kaji ulang. Saya juga akan menerima saran dan juga masukan. Dan yang terakhir, berbagi praktik baik dengan komunitas praktisi atau rekan sejawat. Jangan lupa untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap kegiatan sebagai upaya penguatan rencana tindak lanjut. Di sini saya akan memanfaatkan Google Sites. Saya akan membagikan link Google Sites kepada wali murid yang sudah saya desain sedemikian rupa, berisikan tentang gaya belajar anak dan tugas sesuai dengan karakteristik dan juga gaya belajar masing-masing. Berikut adalah contoh link yang sudah dibuka. Murid bersama dengan orang tua tinggal klik tugas sekolah, lalu memilih kelas sesuai dengan jenjang masing-masing. Pada tampilan awal, di sini akan terlihat nama anak dan juga gaya belajar serta kecerdasan majemuk. Jika selama ini tugas tambahan siswa di rumah hanya menggunakan satu tugas saja untuk bersama, namun untuk mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi, hal itu tidak akan terjadi lagi. Anak hanya akan mengerjakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan karakteristik masing-masing. Untuk anak visual, bisa dilihat tugas pada kolom visual. Begitu juga dengan auditori ataupun kinestetik. Lantas, apakah Google Sites hanya untuk tugas anak? Jawabannya jelas tidak. Di dalam Google Sites nanti akan terekam portofolio anak dan bagaimana anak belajar di sekolah. Jadi, Sudah, Bu. Nggih. Terima kasih Bu Dayu. Luar biasa sekali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kita persiapan untuk pasca ya Bu Dayu ya. Ya, Bu, siap.
Nah, sudah siap Budayu? Sudah, Bu. Oke. Nah, bagaimana sebelum sebelum ke materi, perlu saya sampaikan tadi ketika saya sudah mengamati pembelajaran yang Budayu lakukan, sangat luar biasa ya Budayu. Anak-anak ini terlihat aktif, terus semuanya terlayani. Jadi mulai dari siswa dengan gaya belajar auditori, kinestik, visual, semuanya sudah Budayu fasilitasi sehingga untuk gaya apa belajar siswa yang berdiferensi semuanya sudah terlayani. Nah, sekarang Budayu, bagaimana kesan Budayu ini setelah menyajikan pelajaran tadi? Apakah menurut Budayu ini sudah sesuai dengan yang Budayu rencanakan? Iya Bu, terima kasih. Jadi awalnya memang sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Cuman saya masih ragu apakah memang benar ini sudah tepat gitu langkah-langkah seperti ini sudah tepat apa belum. Itu saya ragu apakah nanti penyusunan RPP saya itu betul, apakah yang sudah saya lakukan itu sesuai runtut dengan RPP. Itu saya masih ragu Bu, kadang-kadang itu. Jadi masih benar nggak ya langkah saya seharusnya seperti ini menangani anak yang kinestetik, benar nggak ya langkah saya sebenarnya seperti ini menangani anak yang mungkin punya gaya belajar audiovisual seperti itu Bu. Oh, jadi Budayu ini masih ragu ya. Ibaratnya sudah melaksanakan Ya. sesuai rencana. Kira-kira ini tadi sesuai dengan RPP apa tidak gitu ya. Padahal kalau misalkan ketika kita mengajar, Udah, Bu. kadang-kadang kan kita sudah menyusun RPP sebaik mungkin gitu ya. Kadang-kadang pelaksanaannya masih ada saja yang tertinggal atau lupa tidak dilakukan ya Budayu. Ya, Kemudian apa yang membuat Budayu itu kok menilai demikian? Menilai kok saya itu sepertinya kurang yakin apa Budayu merasa tadi ada yang terlewat gitu Budayu yang tidak sama dengan rencana? eh, kalau kalau terlewat sepertinya tidak, Bu. Cuman karena mungkin keterbatasan waktu ya, Bu, keterbatasan waktu saya mengajar sehingga saya sementara saya harus melayani mereka semua. Saya itu takutnya juga itu mereka apa ya, Bu? Waktunya itu kurang banyak gitu loh Bu. Jadinya kurang gitu, kurang kurang memaksimalkan gitu loh Bu. Jadi berangkat dari sana sih Bu. Terus juga ini pengalaman pertama saya Bu menjalankan pembelajaran berdiferensiasi langsung tiga-tiganya konten, proses, produk langsung masuk semua ini baru pertama ini gitu loh Bu. Jadi saya mungkin masih ada kekhawatiran, keraguan karena memang belum pernah menerapkan ketiga-tiga diferensiasi ini masuk semua. Oke. Jadi sudah Budayu sekarang itu tadi penilaian dari Budayu. Nah, sekarang saya sebagai pengamat boleh saya menyampaikan pendapat saya Budayu? Halo Budayu? Putus-putus Bu. Oke, saya ulang ya. Itu tadi Ya, ya putus-putus Bu. oke, saya ulang ya. Budayu tadi kan sudah menyampaikan eh, Ya. di penilaian Budayu sendiri dan apa yang diresahkan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan Ya. saya. Boleh Budayu? Boleh ya? Oh iya iya boleh Bu. Oke, jadi Ya. nah, Budayu jadi menurut saya untuk pembelajaran Budayu tadi semuanya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensi itu sudah terlihat Budayu. Jadi tadi Budayu dari kemampuan siswa. Tadi kan ada yang belum bisa menulis ya, tapi Budayu memfasilitasi dengan anak yang Ya. belum bisa itu menulis di garis yang putus-putus. Itu kan membantu ya, Ya. membantu siswa. Nah, itu sudah bagus Iya Budayu, iya Bu. sudah melayani. Terus kemudian Budayu juga membedakan bahwa siswa yang sudah bisa itu kan menulis sendiri ya Budayu ya Ya. tanpa ada bantuan garis putus-putus. Kemudian ada Ya. lagi siswa yang tinggal apa menempel atau membuat gambar gitu ya. Nah, itu kan berarti Ya. dengan kemampuannya. Itu tadi diferensi prosesnya ya Budayu ya. Iya Bu. Menurut saya sudah Budayu. Kemudian untuk diferensi kontennya Budayu tadi kan mengajak anak-anak melihat video ya. Nah, Iya itu Bu, kan benar. fasilitasi yang audio visual juga ada yang menggunakan lembaran ya media Iya Bu. pembelajaran huruf hijaiyah itu menurut saya sudah terfasilitasi. Kemudian untuk produknya
Budayu juga sudah membedakan, mulai dari yang siswa bergaya visual, itu kan hanya visual saja nanti yang disampaikan ya. Jadi kalau Iya, Bu. misalnya siswa gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetik, nanti kan tugasnya berbeda ya Budayu. Iya, Bu, benar. Walaupun dengan satu link Google Sheet yang sama. Itu sudah keren Budayu menurut saya. Ya, link. Mungkin tambahan bagi masukan untuk Budayu. Nah, ketika ada siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu tadi, ketika dilaksanakan di kelas, itu kan memang tugasnya berbeda. Nah, ini Budayu Iya, tidak boleh hanya salah satu saja yang diperhatikan, tidak, tapi harus merata. Gitu. Misalkan dari anak yang tadi kemampuannya sangat masih rendah, belum mampu menulis, ya itu Budayu datangi. Nah, tapi jangan melupakan anak-anak yang bisa. Kadang-kadang kita sebagai guru itu kan seringnya itu fokus pada anak yang belum bisa Budayu ya. ya benar, Bu, benar sekali. Kita menganggap anak yang sudah bisa itu apa? Kita abaikan karena kita anggap sudah bisa. Nah, itu jangan Budayu, kita harus bisa membagi. Jadi semuanya harus rata. Itu menurut saya masukannya Budayu. Iya, ya, Bu, terima kasih. Ini. Kemudian kalau menurut Budayu dari masukan saya itu bagaimana? Iya, Bu, terima kasih. Sebenarnya mungkin memang Wiwi, karena kalau kita biasanya itu mungkin fokusnya hanya pada anak yang apa itu namanya yang kurang bisa kita apa itu namanya kita berikan perhatian lebih, sementara kadang itu kita malah melupakan anak-anak yang tengah atau bahkan anak yang sudah bisa kita biarkan sendiri dengan beranggapan bahwa oh anak ini jelas sudah bisa, sudah mampu, ya udah mungkin nggak terlalu membutuhkan saya sebagai seorang guru. Ternyata dari penjelasannya Bu Wiwi tadi membuat apa ya, memberikan pencerahan baru kepada saya. Mungkin selama ini kekurangan saya di sana. Jadi saya terlalu fokus kepada anak yang belum bisa. Seperti itu. Jadi Ya, masukan dari Bu Wiwi saya ingat untuk memperbaiki diri sendiri lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bu Wiwi atas masukan yang luar biasa. ya berarti bisa saya tarik kesimpulan Budayu menerima ya masukan dari saya. Nah, kemudian Ya Bu. langkah apa Budayu yang untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran selanjutnya yang akan Budayu lakukan? Em, Mungkin kalau untuk pembelajaran tetap saya akan memperhatikan juga dari apa itu namanya dari gaya belajar anak juga tetap saya akan perhatikan. Terus dari masukan Bu Wiwi tadi juga akan saya perhatikan. Jadi saya tidak hanya berfokus pada anak yang kurang bisa saja, tapi saya juga harus membagi waktu secara adil juga kepada anak yang memang sudah saya anggap mampu dan juga kepada anak yang tengah-tengah. Seperti itu, Bu. Terima kasih Budayu. Menurut Budayu, apakah pertemuan kita hari ini membawa manfaat Budayu? Iya, Bu, sangat bermanfaat sekali bagi saya karena saya tidak bisa berubah menjadi lebih baik lagi kan tanpa supervisi, tanpa masukan dan saran juga dari Ibu. Jadi pertemuan atau supervisi kita kali ini sangat luar biasa dan pastinya kritik dan saran yang saya butuhkan juga bersifat membangun. Begitu, Bu. Berarti rencana Budayu akan segera menerapkan masukan dari saya ini untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya? Atau Ya, kapan Bu. akan dimulai? Mulai besok bisa Bu. Jadi mulai besok nanti saya akan melihat lagi. Besok itu rencananya saya masuk di uh, saya pikirkan lagi strategi-strategi serta saya ubah nanti RPP saya mungkin ada yang tidak mendukung anak yang sudah mahir nanti akan saya perbaiki lagi Bu nanti malam. Terima kasih Budayu, luar biasa sekali. Di samping masukan tadi, Budayu itu sudah luar biasa sekali. Demikian Budayu ya, pertemuan kita mulai Ya, dari pra observasi, kegiatan observasi, sama kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik kita dapat menambah kemampuan kesuksesan bagi Budayu khususnya dan bagi anak-anak pada umumnya. Terima kasih Budayu. ya. Jika nanti ketika pembelajaran ada yang ingin didiskusikan lagi, monggo bisa langsung menemui saya lagi ya. Kita jadwalkan lagi. Pasti. Iya. Iya, pasti. Terima kasih Bu Wiwi sudah meluangkan waktu untuk mensupervisi saya. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin tadi ada masukan atau tindakan saya yang kurang berkenan ya, Budayu.
Sama-sama, Bu. Saya juga minta maaf atas segala kesalahan yang sudah saya lakukan. Mungkin yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.